salam sejahtera, salam sehat selalu Ibu Bapak, khususnya Ibu Bapak Guru, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel saya yang sederhana ini ya. Baik, pada kali ini kita akan membicarakan masalah yang cukup penting diketahui oleh Bapak Ibu Guru ya, khususnya Bapak Ibu Guru yang mengajukan NUPTK. Nah, NUPTK itu apa ya? NUPTK itu adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, singkatannya NUPTK. Nah, latar belakang dari penerbitan NUPTK ini yaitu ada dua, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan di sini. Pertama adalah sebagai verifikasi dan validasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, karena ini maksudnya adalah karena untuk mengetahui berapa jumlah guru itu sebenarnya yang ada di Indonesia itu yang valid itu berapa, itu dulu belum begitu diketahui ya secara valid. Nah, dengan adanya NUPTK ini maka datanya bisa lebih akurat lagi berapa jumlah guru yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua yaitu adalah penerbitan NUPTK ini adalah merupakan bagian dari pengelolaan guru atau pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri ya, terkait dengan bagaimana pengelolaan SDM mereka. Baik Bapak Ibu, NUPTK itu adalah nomor induk bagi seorang pendidik atau PTK yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai kegiatan pelaksanaan program-program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemdikbud ya. Dan NUPTK itu bisa dimiliki guru yang PNS atau non PNS. Jadi semua guru itu, satu orang guru memiliki satu NUPTK. Dan NUPTK itu terdiri dari 16 digit angka unik. 16 digit angka unik. NUPTK dikeluarkan oleh PDSPK atau Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, NUPTK itu bersifat tetap, artinya akan melekat pada individu guru yang bersangkutan ya, sampai beliau pensiun atau pindah ke sekolah lain akan tetap sama nomor NUPTK-nya. Jadi seharusnya tidak boleh terdouble atau terdoubling ke NUPTK orang lain. Baik Bapak Ibu, bagaimana proses penerbitan NUPTK? Proses penerbitan NUPTK itu cukup memakan waktu ya, karena ada beberapa pintu atau tahapan approve, verifikasi, baik dari operator sekolahnya, dari operator dinas kabupaten kota, kemudian dari LPMP, kemudian yang terakhir adalah dari PDSPK itu sendiri. Setiap pintu ini nanti data yang diunggah Bapak Ibu akan dicek ya, dicek kebenarannya kesinkron atau tidak ya. Terakhir kalau semua sudah lolos termasuk dari PDSPK, baru nanti akan keluar terbit NUPTK-nya. Baik Bapak Ibu, ini persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK. PTK yang bersangkutan sudah terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombel. Kemudian yang bersangkutan belum memiliki NUPTK, bertugas di sekolah yang memiliki NPSN, memiliki KTP, memiliki ijazah dari sekolah dasar hingga terakhir, kemudian memiliki kualifikasi akademik paling rendah itu D4 atau S1 bagi pendidik pada satuan pendidikan formal. Kemudian berstatus PNS atau CPNS itu harus melampirkan SK pengangkatan CPNS atau PNS atau SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Kemudian surat pengangkatan penugasan dari Kepala Dinas bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian SK pengangkatan dari Kepala Dinas bagi yang statusnya non PNS tetapi bertugas pada sekolah di bawah pemerintah daerah atau sekolah negeri. Nah, bagi sekolah
Nah, bagi yang berstatus bukan PNS pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sedikitnya bertugas selama 2 tahun berturut-turut, dibuktikan dengan SK pengangkatan dari ketua yayasan dan SK pembagian jam mengajar dari kepala sekolah, ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah masalah-masalah umum mengapa NUPTK itu seringkali ditolak. Kalau bisa dihindari. Yang pertama adalah yang bersangkutan tidak termasuk sebagai calon penerima NUPTK. Kemudian sudah kirim berkas tetapi ditolak oleh dinas, LPMP atau pusat. Selanjutnya, sebab NUPTK ditolak, sebab ajuan NUPTK ditolak. Nah Bapak Ibu, bagi yang belum tahu apa yang harus dilakukan ketika statusnya tanda seru atau ditolak, itu tinggal diklik aja tanda serunya, maka nanti akan muncul alasan penolakannya, ya. Dan kalau sudah muncul alasan penolakannya, Bapak Ibu harus mengunggah ulang atau memperbaiki data yang diminta sesuai dengan alasan penolakan tersebut. Nah seperti ini ya Bapak Ibu. Pada gambar segitiga tanda seru ini kita diklik aja, nanti akan muncul alasan penolakannya. Nah Bapak Ibu, status penerbitan NUPTK ini ada 4 pintu ya, tadi ya, 4 tahapan, 4 tingkatan atau 4 apa gitu ya. Jadi dari sini pengajuan dari operator sekolah, kemudian dari dinas, kemudian dari LPMP dan dari PDSPK. Kalau semua ini mulus-mulus saja seperti ini ya, maka terbitlah NUPTK-nya. Tapi kalau ada tanda X di sini atau di sini, artinya ini ditolak. Kemudian di sini dinas, nih di approve dinas ditolak, di LPMP ditolak, di PDSPK ditolak. Tinggal diklik aja, nanti alasannya apa akan ketahuan Bapak Ibu. Baik Ibu dan Bapak, ini terkait dengan penonaktifan NUPTK, Nah, kalau seseorang PTK berhenti menjadi guru, maka bisa dinonaktifkan NUPTK-nya ya, dengan persyaratan tertentu juga ya. Dan penonaktifan ini diajukan oleh operator sekolah, itu harus membutuhkan persetujuan approve dari dinas, LPMP atau PDSPK. Biasanya dokumen persyaratan penonaktifan itu adalah surat pernyataan menonaktifkan bermeterai dalam bentuk cetak dan salinan ditujukan kepada kepala sekolah, surat persetujuan dari kepala sekolah, dan surat persetujuan dari kepala dinas dalam bentuk digital. Kemudian reaktivasi NUPTK ini bagi Bapak Ibu guru yang dahulunya pernah punya NUPTK, ingin mendapatkan kembali menjadi guru ya, maka bisa diaktifkan. Ya, caranya dengan mengajukan surat pernyataan mengaktifkan bermeterai dalam bentuk cetak atau salinan ditujukan kepala sekolah, kepada kepala dinas ya, dalam bentuk salinan digital juga. Dan reaktivasi ini diajukan operator sekolah, selanjutnya membutuhkan approve juga dari dinas, dari LPMP dan pusat. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu, daripada mengajukan baru, kalau memang dahulunya pernah menjadi guru punya NUPTK, maka bisa diaktifkan kembali. Baik, selanjutnya klaim NUPTK. Klaim NUPTK ini maksudnya adalah Bapak Ibu, boleh jadi nomor NUPTK Bapak Ibu itu dimiliki oleh orang lain ya, atau sebaliknya. Jadi kalau kita yakin memang itu nomor NUPTK kita, jadi kita boleh mengklaim dengan persyaratan seperti ini ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini yang paling penting, sebab ajuan NUPTK ditolak. Yang pertama, karena dokumen yang diunggah tidak sesuai jenis, adanya perbedaan data PTK dengan dokumen ya, misalkan nama, tanggal lahir dan seterusnya. Jadi antara data PTK dengan dokumen ini tidak sinkron. Kemudian dokumen digital yang diunggah itu terpotong. Kemudian dokumen fotokopi itu
ternyata fotokopi, harusnya asli atau berwarna ya, dan berwarna. Kemudian ijazah tidak diunggah, tapi bukan daftar nilai atau transkrip nilai ya yang diunggah. Jadi harus ijazahnya yang menunjukkan bahwa dia berhak menyandang gelar S1 atau kualifikasi S1. Kemudian dokumen yang diunggah itu tidak terbaca, kabur atau rusak. Ini adalah sebab ajuan NPTK ditolak. Kemudian 6 penyebab yang lainnya Ibu Bapak, yaitu SK tidak ada tanda tangan dan stempel, SK masa berlakunya sudah habis, SK selain dari kepala dinas atau kepala daerah, misalkan guru di sekolah negeri, itu tidak boleh ya. Harus kalau dia mengajar di sekolah negeri harus dari kepala dinas atau kepala daerah. Kemudian harusnya upload SK GTT atau GTY, guru tetap yayasan atau guru tidak tetap, dan SK penugasan dari kepala sekolah 2 tahun berturut-turut di scan dalam satu file, di merger ya. Ini khusus untuk guru swasta. Yang mengeskakan GTY ini adalah ketua yayasan ya. Bapak Ibu, selanjutnya surat keterangan pengganti EKTP dari Dukcapil masa berlakunya habis. Dan yang terakhir adalah yang paling parah adalah tidak ada dokumen yang diupload. Jelas maka pengajuan NPTK-nya ditolak. Baik Bapak dan Ibu, kita coba lihat di aplikasi NPTK ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini maksudnya adalah dalam proses antrian Bapak Ibu. Coba kita klik. Nah, ini diajukan sekolah. Jadi diajukan sekolah sudah, tinggal ini menunggu verifikasi dari dinas ya. Kalau sudah diverifikasi dari dinas, maka nanti akan lanjut ke LPMP dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat ajuan yang ditolak itu dikasih tanda segitiga seru ya, tanda seru segitiga. Ini ditolak dinas, ini ada keterangannya, ditolak dinas. Kita klik saja apa alasan penolakan. Nah, ini ya alasan penolakannya. GTT sekolah swasta harus dihasilkan oleh yayasan minimal bekerja 2 tahun berturut-turut baru bisa mengusulkan NPTK. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau seperti ini berarti yang bersangkutan harus bersabar dulu, tunggu 2 tahun ya baru mengajukan kembali. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat ya. Salam sukses selalu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.